Racikan berita. Karena mereka tidak layak, mereka telah mengkhianati aspirasi rakyat. Pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh DPD, DPR, Presiden, ditolak pilihan rakyat. Ketika mereka tidak benar, mereka mau pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Ayo kawan-kawan, hari ini kami datang hanya segelintir orang untuk mengingatkan KPK. Tetapi nanti jangan salahkan kami ketika kami akan bergerak untuk menurunkan ribuan rakyat untuk menuntut keadilan, untuk mereka bersikap tegas pada hukum. Bangsa ini akan maju, bangsa ini akan sukses ketika 2045 Indonesia menuju Indonesia Emas. Satu kuncinya, hancurkan para koruptor di negeri ini. Betul tidak? Betul tidak? Hancurkan para koruptor. Hai Pak Prabowo, mari Pak Prabowo, ada kami Pak Prabowo. Ada rakyat yang masih mencintai bangsa ini, masih menjunjung Pancasila, masih mengharapkan Garuda terbang tinggi Pak Prabowo. Rapikan KPK, bongkar semua kasus-kasus yang ada di sini. Mereka suruh bersikap tegas terhadap koruptor itu, khususnya anggota-anggota DPD yang dipilih oleh rakyat. Ketika mereka melakukan korupsi, harus dihancurkan, harus ditangkap. Setuju? Setuju kawan-kawan? Oke, hari ini pembukaan dari kami selanjutnya diserahkan oleh teman-teman. Terima kasih Bang Ridwan. Sebelum kita memulai acara aksi kita di gedung KPK, sama-sama kita kepalkan tangan kiri kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hidup seluruh rakyat Indonesia yang melawan korupsi. Tidak hidup untuk KPK yang tidak punya nyali untuk menangkap ketua DPD RI. Betul kawan-kawan sekalian? Ya, masih semangat kawan-kawan sekalian? Ya, saat ini kita dari gerakan rakyat lawan korupsi di bawah komando Bang Ucok dan kawan-kawan semuanya sedang berada di depan gedung yang tinggi, yang besar bernama Gedung Merah Putih. Betul kawan-kawan sekalian? Kita di sini turun gunung, betul? Kita semua di sini adalah anak-anak bangsa yang tegak lurus terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berani melawan mengganyang korupsi di Indonesia. Betul kawan-kawan sekalian? Kita di sini adalah kekuatan moral publik. Kita ingin KPK harus di saat ini punya nyali juga untuk memberantas korupsi, terutama kasus anggaran penambahan reses ilegal yang dilakukan oleh DPD RI di bawah kepemimpinan Sultan Syahriat Najamuddin periode 2004-2009. Betul kawan-kawan sekalian? Yang sudah kita indikasikan, kita duga bahwa anggaran yang telah dikorupsi itu saat ini adalah 53 miliar. Kalau KPK tidak cawe-cawe, tidak turun tangan, maka yang terjadi adalah anggaran negara akan dikorup oleh DPD RI yang notabene itu uang pajak kita, yang notabene itu adalah uang rakyat, uang negara Indonesia. Betul kawan-kawan sekalian? Oleh karenanya, sekali lagi, ini adalah awal aksi dari gerakan rakyat lawan korupsi. Betul saudara sekalian? Nanti besok, lusa, minggu depan, kalau KPK tidak berani menyentil atau memanggil ataupun menangkap para pimpinan DPD itu, maka tidak segan-segan masa puluhan ribu akan mengepung Gedung Merah Putih ini. Betul kawan-kawan sekalian? Terima kasih dari saya. Dilanjutkan orasi berikutnya oleh Bung Ucok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita hadir di depan gedung ini, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Gedung KPK ini berdiri, lembaga KPK ini berdiri atas amanat reformasi tahun 1998, yaitu tuntutan mahasiswa dan rakyat pada saat itu untuk melawan dan membersihkan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
mencengkram rejim ini pada masa lalu. Kemudian dibentuklah KPK ini sampai sekarang. Karena pada saat itu, pada saat sebelum reformasi, kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi. Dianggap tidak mampu. Maka dibentuklah dan didoronglah KPK ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Apa yang terjadi sekarang? Lembaga yang terhormat namanya Dewan Perwakilan Daerah disingkat dengan DPD telah melakukan reses ilegal pada Oktober sampai Desember. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya reses itu DPD maupun DPR RI jumlahnya 4 kali. Tapi pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 mereka melakukan 5 kali. Jadi reses ilegal itu dilakukan oleh DPD yang diduga merugikan keuangan negara 51 miliar. Reses ilegal ini melanggar Undang-Undang MD3. Reses ilegal ini melanggar Undang-Undang Keuangan. Reses ilegal ini termasuk dalam Undang-Undang Anti Korupsi. Untuk itulah kita meminta kepada KPK untuk memeriksa dan menangkap Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin untuk diperiksa dan ditahan karena unsur kerugian negara itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita mengingatkan kepada KPK ini jangan sampai mereka membiarkan terjadinya korupsi di negeri ini. Ini kasus besar, bukan kasus kecil. Karena lembaga DPD itu adalah berdekatan dan bersebelahan dengan lembaga DPR. Mereka membuat peraturan, mereka membuat perundang-undangan. Bagaimana kalau lembaga seperti tinggi itu yang dipimpin oleh Sultan Bakhtiar Najamuddin melakukan reses ilegal yang merugikan keuangan negara 51 triliun? Apakah dibiarkan? Apakah gedung KPK ini mau menjadi gedung Komisi Perlindungan Korupsi? Kalau KPK ini membiarkan masa bodoh, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, maka amanat reformasi 98 untuk memberantas kasus korupsi dan nepotisme ini menjadi gagal total. Mereka melawan amanat reformasi 98. Sementara itu, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, berpidato saat memulai masa jabatannya, dia akan memberantas korupsi sampai ke benua Antartika. Semangat Bapak Presiden kita ini harus kita dukung, karena kita sebagai rakyat pendukung Presiden sudah muak dengan kasus korupsi yang selama ini dibiarkan begitu saja. Karena penyebab utama kemiskinan di Republik ini adalah karena kasus korupsi. Korupsi itu menghisap darah rakyat. Korupsi itu membuat orang busuk lapar. Korupsi itu membuat rakyat pengangguran. Karena hak-hak rakyat busuk lapar, kemiskinan itu disebabkan oleh korupsi. Mereka merampas hak-hak rakyat dengan cara zalim. Seharusnya dana itu 51 miliar yang dikorupsi melalui reses DPD ilegal itu bisa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk sekolah orang miskin, untuk makan gratis, untuk membuka lapangan kerja. Akhirnya Indonesia menjadi negara yang banyak orang miskinnya. Media-media internasional, media nasional sudah mempublikasi itu, kemiskinan di Indonesia karena korupsi sudah begitu dahsyatnya. Kita bertanya kepada pimpinan KPK ini, mereka mau ngapain? Digaji besar-besar, dikasih gedung-gedung hebat, dikasih fasilitas untuk memberantas korupsi,
tapi semua laporan masyarakat, laporan media yang publikasi oleh media sosial maupun media-media cetak, itu mereka tidak peduli. Sudah jelas alamatnya DPD itu. Sudah jelas banyak laporan masuk kemari yang dipublikasi oleh media. Tetapi KPK sampai sekarang itu diam saja. Ada apa? Apakah KPK sudah berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi? Kita bertanya lagi. Karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, peran masyarakat itu ada dicantumkan di sana dalam pemberantasan korupsi. Tetapi kenapa sampai sekarang laporan masyarakat tentang korupsi di DPD soal reses tahun 2004, tahun 2024 itu yang merugikan keuangan negara 51 miliar. Kalian pernah nggak lihat uang 51 miliar? Pernah? Siapa yang pernah lihat uang 51 miliar? Itulah yang dibagi-bagi sama anggota DPD lalu reses ilegal. Untuk itu KPK harus cepat bertindak. KPK harus cepat menyelamatkan uang rakyat. KPK harus bertindak sesuai dengan tupoksinya. Memberantas korupsi, gratifikasi, menyidangkan, memeriksa, mengadili, menyelamatkan keuangan negara yang diambil oleh koruptor. Penegakan hukum harus terjadi oleh KPK karena lembaga ini adalah lembaga aman informasi. Kita sekali lagi meminta kepada KPK untuk menangkap dan menahan, memeriksa, menjeblos ke penjara, mengambil kerugian negara kembali 15 miliar. Tangkap segera Ketua Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Kalau tidak, maka KPK mengkhianati reformasi, mengkhianati tekad Bapak Presiden kita Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Tangkap. Setuju? Ya, kita serahkan kepada kawan kita. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, KPK ganyang korupsi. Baik kawan-kawan sekalian, masih semangat teman-teman gerak. Hidup gerakan rakyat lawan korupsi. Tidak, hidup untuk Sultan Bakhtiar Najamuddin. Tangkap dan adili Sultan Bakhtiar Najamuddin. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum dilanjutkan dengan orasi-orasi berikutnya, kami akan bacakan pernyataan sikap atau press release dari Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (Gerak). Pernyataan sikap terkait penambahan reses di DPD RI pada aksi di depan gedung Merah Putih KPK Jumat 18 Juli 2025. Keputusan pimpinan DPD RI periode 2004-2009 untuk mengadakan 2 kali reses dalam periode Oktober hingga Desember 2024 bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran ini tidak hanya merupakan penyimpangan prosedural, tetapi juga bertentangan dengan 3 undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MP3. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perbandaran negara. Penelusuran dari Gerakan Rakyat Lawan Korupsi atau GELAK terkait pola reses DPR dan DPD beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sejak 2019 DPR hanya melaksanakan 1 kali reses pada periode Oktober-Desember, tetapi DPD RI melaksanakan 2 kali reses dalam periode yang sama pada 2024. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebuah anomali. Ini jelas bukan kesalahan teknis, tapi ada unsur kesengajaan yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai puluhan miliar rupiah. Betul kawan-kawan sekalian? Selanjutnya, Gerakan Rakyat Lawan Korupsi Gerak dengan ini mendesak KPK pertama segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi dalam penambahan reses DPD RI 2024 yang
beritanya telah tersebar luas di media massa maupun di media sosial sejak beberapa waktu yang lalu. Kedua, segera mengusut tuntas pimpinan DPD serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara. Tiga, memastikan bahwa dana reses tambahan yang telah dicairkan bisa dikembalikan kepada negara. Keempat, KPK harus lebih aktif dalam menegakkan prinsip keadilan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam pengawasan terhadap lembaga legislatif, khususnya DPD RI. Terakhir, KPK jangan diam dan jangan membiarkan dalam menghadapi skandal korupsi yang besar ini. Hidup kawan-kawan gerakan rakyat lawan korupsi. Ya, baik kawan-kawan sekalian. Selanjutnya orasi akan disampaikan oleh Bang Ridwan, kawan-kawan sekalian. Aktivis 98, tepuk tangan buat Bang Ridwan. Salam Pancasila. Masih adakah Pancasila di dada kita? Masih adakah tanah air di dalam dada kita? Masih adakah Garuda di dada kita? Masih kawan-kawan. Jangan pesimis. Kita tetap optimis bahwa Indonesia ini akan maju ketika kita bisa mampu mengkoreksi pejabat-pejabat, mengkoreksi para lembaga-lembaga hukum negara, hukum yang telah memberantas kita. Kita bisa lakukan itu. Kita masih ada harapan untuk menuju Indonesia emas ke depan. Kita berharap kepada Pak Prabowo untuk menjalankan amanat ini. Saya yakin, saya Ridwan, Ketua Umum Kemampuan, salah satu bagian dari relawan Prabowo Gibran, mendukung penuh Pak Prabowo untuk memimpin bangsa ini, untuk memberantas korupsi, untuk menuju Indonesia emas 2045. Pak Prabowo adalah fondasi awal. Tetapi ketika KPK, ketika lembaga-lembaga hukum lainnya tidak bisa bekerja secara maksimal, kita sebagai rakyat harus mengingatkan bahwa ini tidak benar. Betul, saudara-saudara? Ketika lembaga hukum tidak bisa bekerja dengan baik, kita harus mengingatkan bahwa kita harus melawan mereka. Ingat KPK, kalian dipilih, dibentuk di zaman reformasi. Kami 98 berdarah-darah berjuang untuk memberantas korupsi. Teman-teman harus ingat, 98 yang paling utama adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul nggak kawan-kawan? Bukan hanya sekedar menumbangkan Soeharto, tetapi KKN pada masa itu sangat merajalela. Itulah wujud utama kita. Tetapi di zaman reformasi ini malah membabi buta koruptor-koruptor itu. Kecewa nggak kita teman-teman sebagai 98? Kecewa nggak kawan-kawan melihat lembaga-lembaga hukum yang harusnya bisa melakukan pemberantasan korupsi tapi tidak bisa bekerja maksimal? Dia hanya menangkap yang receh-receh, malah yang besar-besar kejaksaan. Mana KPK? Mana KPK kerjanya? Mana yang triliunan-triliunan itu yang ditangkap oleh KPK? Tidak ada. Kepala desa yang ratusan juta ditangkap. Aduh, benar-benar dah. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi, lebih baik KPK kita bubarkan. Setuju nggak teman-teman? Kalau kira-kira KPK memang sudah tidak sanggup lagi menjalankan amanat 98, lebih baik kita bubarkan saja. Setuju nggak kawan-kawan? Ini banyak kasus berseleweran di media sosial, korupsi A, B, C, D, kasus DPD, kasus ini, tidak ada yang diberantas dengan maksimal. Yang ditangkap yang receh-receh, yang ditangkap yang tangkap tangan yang receh-receh. Yang besar tuh seperti kejaksaan, triliunan, jelas itu. Sanggup gak KPK kerja seperti itu? Kalau tidak sanggup kita bubarkan, gimana kawan-kawan? Setuju gak? Jangan kita dibentroki dengan aparat. Jangan kita mengkritisi pemerintah atau mengkritisi KPK, kita dibentroki. Mereka menikmati fasilitas negara dengan gaji yang mewah, dengan fasilitas yang mewah, tapi tidak becus kerjanya. Untuk apa KPK dibentuk seperti ini? Reformasi mengatakan KPK
Jadi teman-teman, inilah awal dari kita kawan-kawan 98 turun gunung. Kita ingin membantu pemerintahan Prabowo menuju pemerintahan yang bersih. Setuju nggak teman-teman? Satu-satu kita mulai dari KPK. Kalau KPK tidak sanggup menangkap, menjebloskan orang-orang yang berindikasi korupsi besar seperti Ketua DPD DKI, DPD RI, Bapak Sultan itu, maka lebih baik KPK kita bubarkan. Kita akan datang kembali dengan ribuan massa. Setuju nggak kawan-kawan? Kita gerakan jaringan-jaringan leman kita. Jangan biarkan KPK tidur nyenyak seperti ini, menangkap yang receh-receh, yang gede-gede kagak berani. Jangan biarkan KPK amanat reformasi ini terlelap tidurnya teman-teman. Kalau memang tidak sanggup, kita bubarkan. Setuju teman-teman? Setuju ya teman-teman? Oke, besok kita tunggu aksi KPK untuk memberantas korupsi yang lebih besar lagi, khususnya Ketua DPD RI Bapak Sultan untuk dijeblos ke penjara. Setuju teman-teman? Oke. Terima kasih Bang Ridwan. Tepuk tangan buat Bang Ridwan, aktivis 98. Ya, kawan-kawan sekalian, menyambung tadi yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa kalau jika seandainya kasus yang melibatkan Ketua DPD RI ini, Sultan B. Jainudin, tidak dituntaskan oleh KPK, maka Komisi Pemberantasan Korupsi layak untuk dibubarkan. Betul kawan-kawan sekalian? Dan kita gerak tidak akan segan-segan untuk terus memviralkan, untuk terus menyuarakan bahwa KPK saat ini komisioner-komisionernya sudah lemah, tidak mampu, sudah lemah syawat untuk melakukan pemberantasan korupsi, terutama yang sekarang ini kita sedang tuntut. Betul kawan-kawan sekalian? Yang jelas bahwa tuntutan kita saat ini adalah KPK harus menuntaskan adanya penyimpangan dari penambahan dana reses anggota DPD RI pada tahun 2024 kemarin. Betul kawan-kawan sekalian? Jika KPK tidak mampu menuntaskan, maka jangan salahkan kalau teman-teman dari aktivis gerak, kawan-kawan dan sebagainya akan kembali datang untuk mengepung KPK ini. Betul kawan-kawan sekalian? Oleh karenanya, sekali lagi, sebagai kekuatan kontrol publik, kita kawan-kawan aktivis 98 turun gunung. Kita menyuarakan agar persoalan kasus yang melibatkan Ketua DPD RI ini segera dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul kawan-kawan sekalian? Baik, kawan-kawan masih semangat? Ya, walaupun panas, walaupun hujan, walaupun haus kawan-kawan sekalian, tapi demi tujuan untuk menentukan arah bangsa di bawah kendali dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang sudah tegas, sudah berani untuk melawan korupsi di Indonesia, maka kita akan terus menuntut KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Baik. Jika seandainya KPK tidak melanjuti tuntutan kita pada momen siang hari ini, besok, lusa, atau Senin depan, kita akan datang lagi dengan jumlah massa yang sangat besar. Betul kawan-kawan sekalian? Tangkap Sultan Najamuddin! Tangkap, tangkap, tangkap si Sultan! Tangkap Sultan sekarang juga! Tangkap, tangkap Ketua DPD! Tangkap Ketua DPD sekarang juga! Ya, Bung Ali, orasi Bung Ali. Sebelum kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih. Masih semangat teman. Pada hari ini kita hadir di gedung KPK, tidak ada kata lain, hanya satu kata, bagaimana korupsi yang ada di Indonesia bisa kita berantas. KPK berdiri, semangat 98 adalah untuk upaya pemberantasan korupsi. Kita tidak mau uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat. Kita tidak mau uang rakyat digunakan
digunakan untuk kekayaan pribadi para pejabat. Kita menginginkan uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Maka kita berharap KPK dapat bekerja secara profesional. Kita berharap KPK mau menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya. Kita berharap KPK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Karena kenapa? Bahwa sudah dapat bahwa KPK akan menjadi garda terdepan untuk dalam pemberantasan korupsi. Kita berharap dengan adanya kasus DPD ini, kita berharap KPK bisa memberantasnya, KPK bisa menyelesaikannya, KPK bisa menangkap dan mengadili para oknum-oknum DPD yang telah mengambil uang rakyat. Kita berharap KPK baruahnya kembali menjadi bahwa yang baik, tidak menjadi korupsi, tidak menjadi komisi perlindungan para koruptor. Kita berharap hari ini KPK mampu melihatkan atau mempertunjukkan bahwa mampu memberantas korupsi di Indonesia. Kita harap ketua DPD yang terduga menjadi korupsi dapat kita tangkap, dapat mereka tangkap, mereka adili, mereka jebloskan ke dalam gedung KPK ini. Itu saja, kita sangat berharap NAI sudah boleh. Terima kasih. Ya, Pak Jack, sebentar. Habisin sedikit, Bang Pardong. Ini tak habis ini loh. Ini Bang Pardong, Pak Ilham mau partisipasi orasi, dia kakinya cuma satu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Ya, tentunya penambahan reses jelas-jelas ini melanggar beberapa undang-undang, betul kan kawan? Beberapa undang-undang telah dilanggar oleh wakil-wakil kita yang ada di DPD. Wakil-wakil kita DPD itu adalah wakil-wakil perwakilan provinsi yang notabene adalah sebenarnya harus mewakili suara kita, bukan malah merampok uang kita. Betul kan kawan? Ini apa yang terjadi, ternyata mereka malah merampok uang kita dengan mengadakan penambahan reses yang tidak ada gunanya. Betul? Maka itu sekali lagi hari ini sedikit saja saya bawa. Kita datang hari ini menuntut supaya KPK segera menuntaskan kasus ini. Dan apabila tidak segera dilaksanakan, kita akan datang lagi, kita akan menginap di gedung KPK. Setuju kawan-kawan? Kita akan menginap di sini, kita akan bikin tenda di sini, karena ini adalah bangunannya adalah milik kita, karena dibangun oleh uang kita, uang rakyat. Betul kan kawan? Jadi sekali lagi, Ketua DPD Najamuddin atau Sultan Basyar Fajar Najamuddin lengkapnya ya, harus bertanggung jawab dengan adanya penambahan reses yang diadakan 2024 akhir kemarin. Karena ini jelas-jelas tadi telah saya katakan melanggar beberapa undang-undang, dan tentunya ini adalah satu tindakan korupsi, dan korupsi adalah hal yang sangat kita perangi. Korupsi adalah musuh rakyat yang harus kita tuntaskan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Pardong. Tepuk tangan buat Bang Pardong, aktivis dari Gerak. Selanjutnya kita dengarkan orator kita, Bung Jack dari Gerakan Rakyat Lawan Korupsi. Tepuk tangan buat Bung Jack. Yo. Baik kawan-kawan, masih semangat? Kalau Sultan Najamuddin tidak diperiksa, tidak diaudit dana reses 54 miliar dari bulan Oktober, berarti kami mencurigai tendensius KPK adalah kepentingan politik, betul kan? KPK adalah garda terdepan, adalah pemberantasan korupsi, betul kan? Bayangkan, Ketua DPD saja sebagai representatif perwakilan rakyat sudah melakukan markup anggaran di mana dia menjadi eksekutif. Dia akan merampok lagi lebih besar, betul kan?
Najamudin siapa? Namanya Sultan. Kalau Sultan itu artinya orang yang mulia, dia memimpin rakyat, betul kan kawan? Kalau suara dan RSS korupsi, kami sudah tidak percaya. Tangkap Sultan Najamudin, kasih peti mati seperti Cina. Begitu majunya sekarang negaranya, betul? Padahal komunis, tapi dia membuat sistem yang bagus. Itu saja. Kalau tidak diperiksa, kami akan kerahkan massa yang lebih besar. Kami kerahkan kawan-kawan elemen yang lama untuk geruduk KPK. Terima kasih. Lawan Ketua DPD RI, tangkap dan penjarakan. Terima kasih. Hidup Bung Jack, bukan. Lawan dan menang. Lawan Ketua DPD sekarang juga. Baik kawan-kawan sekalian, barangkali ada yang ingin berpartisipasi untuk berorasi kawan-kawan sekalian. Ya, saat ini dan terus-menerus kita elemen Gerlak bersama kekuatan-kekuatan sipil lainnya akan terus menuntut agar supaya KPK menuntaskan kasus penambahan anggaran reses DPD RI tahun 2024 yang diketahui dan pasti ditandatangani oleh Sultan Bahtiar Najamudin. Betul kawan-kawan sekalian. Oleh karenanya, apalagi yang akan dilakukan KPK? Apalagi yang ditunggu oleh KPK? Semua data, informasi, tayangan-tayangan baik di TV, di media sosial itu sangat clear dan sangat jelas seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, orang-orang tadi. Tinggal bagaimana kemauan, niat baik, nyalinya KPK untuk segera memanggil lalu menangkap Sultan Bahtiar Najamudin sebagai tersangka kasus korupsi penambahan anggaran reses DPD RI tahun 2024. Betul kawan-kawan sekalian. Oleh karenanya bahwa sudah sangat jelas juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh DPD RI ini mau bagaimana lagi. Undang-undang tentang mengenai korupsi tahun 2003-2004 itu sudah sangat jelas. Ada anggaran yang dikorupsi, ada jumlahnya, ada runutannya, ada kronologinya, ada fakta-fakta hukumnya. Kalau memang KPK tidak mampu terhadap tuntutan kita ini menuntaskan kasus korupsi, sebaiknya KPK kita bubarkan. Betul kawan-kawan sekalian? Ya, baik kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, yang jelas kita tunggu tindak lanjut apa yang dilakukan oleh KPK. Betul kawan-kawan sekalian? Ini adalah aspirasi publik, betul? Gerlak sebagai lembaga kontrol sosial, aktif kawan-kawan dari aktivis 98 mendorong agar KPK menuntaskan kasus ini yang kita tunggu dan ini yang kita nantikan. Dan jelas kalau tuntutan kita tidak dimafhumi, tidak dituntaskan oleh KPK, Senin depan atau Jumat depan kita tidak akan segan-segan untuk menginap berkemah di halaman gedung KPK ini. Betul kawan-kawan sekalian? Oleh karenanya sekali lagi aksi kita ini adalah aksi awal kawan-kawan sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kepolisian di sini, Bapak Kapolsek Setiabudi, Bapak Kapolres Jakarta Selatan dan juga Kapolda Metro Jaya yang telah memberikan kenyamanan dan keamanan pada aksi Gerlak pada hari ini. Betul kawan-kawan sekalian? Ganyang koruptor, berantas korupsi, hidup KPK, tidak hidup untuk Sultan Bahtiar Najamudin, Ketua DPD RI yang telah melakukan korupsi penanggaran anggaran reses 2024. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bila mana KPK tidak menetapkan saudara Sidin yang berbagai tersangka dalam kasus ini, maka kami akan melibat KPK dengan tindak bersaing. Begitu. Kita korupsi atau vendor PDC bernilai 525 juta. Dia buat jadi benar. Kan dalam gerakan hari ini kayaknya ngeri-ngeri sedap. Ya, ini yang kita hadapi adalah ketua DPD RI, namanya Sultan Najamudin. Nah, ini
gerakan ini hanya sekali atau berkelanjutan? Kami akan usahakan gerakan ini berkelanjutan karena ini kasus korupsi yang begitu besar dan sudah dipublikasi secara luas oleh media dan juga sudah dilaporkan. Kita meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana reses yang dilakukan oleh DPD RI yang menjabat pada saat ini. Karena unsur kerugian negara itu mencapai 51 miliar. Reses ilegal ini melanggar Undang-Undang MD3, melanggar Undang-Undang Keuangan, dan juga ada unsur kerugian negara. Kita meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus dana reses ilegal ini. Kami meminta kepada KPK untuk menangkap, memeriksa, menahan dan mengadili Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin secepatnya. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan akhirnya tenggelam ke dasar lautan. KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang diberi amanat oleh reformasi untuk pemberantasan korupsi harus cepat menindak tegas kasus reses, dana reses ilegal ini yang mencapai 51 miliar unsur kerugian negaranya. Kami meminta kepada KPK sekali lagi untuk menangkap dan menahan Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin. Tangkap! Tangkap! Adili! Ayo teman-teman semuanya, kita teriakkan bersama-sama, tangkap Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Najamuddin, Ketua DPD RI. Kasus dana legal ini tak bisa dibiarkan. KPK jangan tidur. KPK harus bangkit dan cepat bergerak menangkap koruptor. Secepatnya tangkap Ketua DPD RI yang melaksanakan reses ilegal yang unsur kerugian negaranya mencapai 51 miliar. Tangkap Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama-sama. Bang, ya, komen dari relawan Prabowo Ya. Artinya abang sangat mendukung program Prabowo untuk memberantas korupsi. Betul, Bang. Sebagai relawan Prabowo Mania 08, apa tindakan relawan ini terhadap kasus ini berjalan? Ya, yang jelas kita dari relawan Prabowo Mania 08 yang tadi disampaikan itu, dan kita beraliansi dengan kawan-kawan di Gerakan Rakyat Lawan Korupsi. Kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai relawan Prabowo, kita tegak lurus dengan satu visi astacita Pak Prabowo, yang salah satunya adalah pemberantasan korupsi sampai tuntas, seperti itu. Nah, yang jelas dengan kita tuntut KPK bahwa ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin yang telah merugikan uang rakyat, ya, yang notabene itu adalah uang pajak dari masyarakat. Kami mendesak, menuntut kepada KPK untuk segera memanggil, untuk segera mentersangkakan Ketua DPD RI ini. Kemarin kita lihat Presiden Prabowo bagaimana itu mudah gitu loh dalam menyelesaikan suatu persoalan lah, suatu masalah. Baik itu persoalan geopolitik, persoalan di dalam negeri. Nah, maksud saya ke sini, bagaimana KPK harusnya juga seperti itu. Ya ini kan jelas gitu kan, diberikan kewenangan, ada undang-undangnya. Itu kita tuntut siang ini, harusnya nanti sore
pas ini Jumat Keramat itu dia diumumkan Sultan Najamuddin ini tersangka dengan laporan kita, fakta-fakta, bukti-bukti yang telah kita berikan ke KPK sebelumnya, sehingga ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi Presiden kita saat ini yang kita dukung, yaitu Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Bang Ridwan, ini sangat menarik aksi demo hari ini, walaupun belum terlalu banyak, tapi yang isinya ini bukan orang sembarangan. Ada dari Prabowo Mania 08, lalu ada lagi Ridwan dari 98. Jadi mau banyaknya Gemot dan Mobi. Bang Ridwan 98 sendiri melihat diskusi ini gimana sih? Jadi kita kalau melihat kasus ini, semua kasus kita akan tindak lanjutin, atau kita akan demo, atau kita menuntut semua aparatur negara hukum untuk selalu bertindak tegas terhadap para koruptor-koruptor ini. Karena apalagi saya sebagai relawan Prabowo sangat mendukung cita-cita Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, menuju pemerintahan yang bersih. Jadi itu merupakan aura kita berjuang waktu 98 kemarin. Apalagi di KPK ini kita datang adalah bagian dari cita-cita yang kita harapkan. KPK ini dibentuk oleh zamannya reformasi. Jadi kalau KPK tidak benar, harus kita tindak lanjutin gitu. Kalau perlu kita bubarin, kalau memang sudah tidak berfungsi lagi, lebih baik kita kembalikan kepercayaan kita kepada kejaksaan, gitu loh. Jadi kenapa kita mau datang? Karena saya pribadi sangat mendukung pemerintahan Prabowo ini untuk memberantas para koruptor-koruptor besar gitu loh. Apalagi kasus yang ada di ini kasus lama. DPD tahun 2014 sampai 2029 ya? 2014 sampai 2019. Ya, ini kan sangat besar nilainya. Harusnya itu pilihan rakyat. Siapapun anggota atau para hukum atau para pejabat yang dipilih oleh rakyat, ketika dia tidak benar, itu sebagai pengkhianat, dan itu harus kita tindak gitu loh. Kecuali menteri, kalau menteri kan ditugasin oleh presiden, kita bisa nuntutnya ke presiden karena dia dipilih oleh presiden, gitu loh. Tapi kita meyakinkan kepada teman-teman 98 yang hari ini duduk di pemerintahan ya, atau di kabinet segala macam, janganlah kalian menodai cita-cita reformasi. Betul. Kami tidak segan-segan akan mengganyang kalian ketika kalian bertindak korupsi. Ya, setuju nggak teman-teman? Karena ini cita-cita kita, amarwah kita. Jadi siapapun teman-teman 98 yang hari ini yang melakukan di kabinet atau melakukan korupsi, kita akan ganyang. Kita tidak peduli itu siapa mereka. Tapi selama dia membawa atribut 98, tetapi mereka tindakannya korupsi, pasti kita sikat. Setuju nggak teman-teman? Sikat! Racikan Berita